warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Majid Siregar di Alumni Muda, sebuah sesi yang menghadirkan alumni muda dari IPB University yang sedang merintis karirnya. Semoga acara ini nanti bisa menginspirasi kalian dan nanti mungkin akan terjalin kolaborasi di antara kita semua. Nah, kali ini kita akan menghadirkan seorang lulusan IPB yang sekarang sedang berkarir di salah satu perusahaan multinasional, perusahaan pertanian multinasional yang katanya udah tersebar di 90 negara. Nah, buat detailnya kita tanya aja nanti beliau ini. Siapa beliau? Langsung aja kita sambut Bang Arif. Silakan Bang. Nah, ya. Halo Bang, gimana kabarnya? Halo, halo Majid. Alhamdulillah sehat kabarnya. Majid gimana kabarnya, Jid? Alhamdulillah sehat. Itu yang terpenting untuk saat-saat seperti ini, Hmm. Bang. Oke, Ya, betul. Bang Arif. Bang Arif ini coba boleh cerita sekarang aktivitasnya ngapain, Bang? Oke, saat ini, sebelumnya terima kasih atas undangannya, kesempatannya hari ini. Siap. Jadi kalau saat ini aktivitas saya bekerja di perusahaan ya. Aktivitas saya yang paling intinya adalah bekerja di perusahaan yang tadi disampaikan oleh Majid, perusahaan multinasional pertanian yang lebih dikenal dengan sebutan Syngenta. Nah, ini saya sekarang di Syngenta sebagai Technical Excellence Lead di Syngenta. Jadi ini adalah bagian yang sangat penting juga di Syngenta, yaitu kita adalah ibarat pintu gerbang sebuah produk baru sebelum di-launching ke pasaran. Kurang lebih seperti itulah kerjaan saya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya untuk itunya. Nah, Bang Arif kan ini sekarang bekerja di perusahaan multinasional yang dimana saya yakin banyak anak-anak IPB juga pengen nih setelah lulus bekerja di perusahaan besar seperti itu. Nah, mungkin di sini bisa ceritakan ya, Bang Arif dulu jurusan apa, lalu aktivitas di kampusnya itu ngapain aja, kok bisa setelah lulus dari kampus terus bisa keterima di Syngenta gitu. Karena semoga nanti itu bisa jadi salah satu inspirasi untuk kawan-kawan yang sekarang masih mahasiswa untuk memilih aktivitas di ketika mahasiswanya gitu. Enggak, Bang? Oke, thank you, Jet. Jadi waktu pertama kali masuk IPB ya, aktivitas pertama yang saya dapatkan dan saya terima pada saat itu adalah ketua lorong. Nah, mungkin kalau anak-anak IPB tahu ya, ketua lorong di asrama itu adalah pertama kali saya harus memanage, mimpin 40 orang yang latar belakang berbeda. Itu merupakan sebuah challenge yang luar biasa ya, ngurus 40 orang. Nah, setelah di masa-masa TPB itu saya sebagai ketua RT, saya juga butuh di kampus itu nggak cuma butuh soft skill yang seperti itu, saya juga tentunya butuh hal yang berbau spiritual. Saya ikut mentoring dan sebagainya di sana. Nah, tapi itu selama di semester TPB ya, atau sekarang sebutnya PPKU. Nah, begitu saya masuk ke fakultas, ke departemen, itu saya mulai tertarik dengan BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya mencoba mendaftar dan pada saat itu saya menjadi KDP PSDM. Jadi di tahun pertama masuk fakultas langsung menjadi KDP ya, KDP PSDM. Di situ saya juga diberi amanah untuk gimana caranya namanya PSDM yang mengembangkan sumber daya mahasiswa fakultas tersebut. Jadi itu sangat berat amanahnya dan saya lalui itu semua. Saya bangun relasi di situ. Banyak relasi yang bisa kita dapatkan ya di masa-masa KDP PSDM karena kita bisa ketemu dengan orang-orang profesional karena kita ngurus juga tentang hal-hal yang berbau pekerjaan ya, atau hal-hal yang berbau bagaimana cara agar mahasiswa fakultas pertanian bisa dapat info tentang pekerjaan. Di situ juga banyak dapat relasi terkait hal-hal yang bisa mengisi motivasi teman-teman. Lalu saya juga di tingkat kedua saya jadi ketua BEM. Di situ lebih banyak lagi hal-hal atau amanah-amanah yang saya dapatkan. Nah, ini sampai di semester 5 ini saya fokus di organisasi di terutama di BEM ya. Terutama di BEM untuk menjalin, kita jadi benar-benar menjalin komunikasi antara departemen dengan dosen, dengan mahasiswa, dengan pihak luar. Wah, itu di situ saya banyak dapat belajar, banyak dapat pengetahuan yang pada saat itu kita sebagai mahasiswa benar-benar ngerasa ini sebuah bekal yang luar biasa ya, atau mungkin kita belum tahu bakal
ada efeknya ke depan sana. Nah, tapi pasti banyak yang bertanya, wah kalau ikut banyak organisasi, apakah nanti prestasinya akan berkurang? Biasanya pengaruhnya, nanti IPK kamu jelek dan sebagainya. Nah itu saya rasakan sendiri, saya ikut organisasi, IPK saya bisa dibilang bagus, alhamdulillah. Dan saya juga memiliki target, saya sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi harus menghilangkan stereotip seperti itu. Di semester 6, dengan saya menjadi ketua BEM, saya mendapat kesempatan ya. Artinya, kita ikut organisasi bisa membuka banyak peluang-peluang baru. Karena kebetulan saya ketua BEM saat itu, Direktorat IPB ya, mereka butuh delegasi untuk dibawa ke Inggris. Yang mereka hubungi pertama adalah seluruh ketua BEM di IPB. Jadi seluruh ketua BEM dan semua kadep lingkungan hidup. Karena ini kaitannya sama lingkungan hidup. Itu semua di email sama pada saat itu Ibu Sinto ya. Pada saat itu beliau di email, meng-email kita semua, dan kebetulan dari kita semua yang di email, yang lolos dari IPB ada 2 orang. Saya dan satu lagi ketua pecinta alam. Jadi kita berdua tuh. Saya ketua BEM Faperta sama satu lagi ketua pecinta alam pada saat itu. Kita berangkatlah ke Inggris. Kita mempresentasikan hal-hal aktivitas lingkungan yang dilakukan IPB ke sana. Kita berdua mempresentasikan itu, dan akhirnya dari situ itu menjadi salah satu kesempatan saya, gerbang pertama saya juga untuk bisa mengakses aktivitas-aktivitas di luar negeri lainnya. Jadi artinya bukan kita sebagai mahasiswa nggak cuma harus belajar saja, tapi itu sebenarnya pilihan. Kalau kita memang belajar banyak dan ternyata banyak aktivitas sosial di luar, itu juga nggak masalah. Semua aktivitas itu relasi, kita punya cara yang masing-masing. Kebetulan cara saya di kampus seperti itu, saya bisa ke Inggris, setelah itu saya bisa ada kesempatan ke Jepang, ke Belanda, ke Jerman, dan berbagai negara lainnya. Itu saya lakukan di tingkat akhir ya, semester 6, 7, 8. Karena di awal saya fokus gimana cara saya bisa bangun soft skill saya di organisasi. Di akhir, saya memang punya target, saya harus bisa ke berbagai negara. Jadi saat itu offering atau tawaran lagi di organisasi mahasiswa kampus udah saya tolak semua, karena memang saya punya target sendiri. Jadi kita yang menentukan masa depan kita yang menentukan apa yang kita inginkan. Jadi pada saat itu saya memang fokus organisasi di awal, di akhir saya fokusnya untuk menjalin relasi keluar. Jadi seperti itu, hingga akhirnya terakhir ya saya magang di Belanda, dan dari situlah itu juga menjadi pengalaman ya, yang bisa saya jual. Jadi bukan sebagai jual ya, tapi bisa saya share dan bisa saya sampaikan ketika saya ingin mendaftarkan diri ke perusahaan dan lain-lain. Tapi intinya itu adalah pengalaman yang luar biasa. Jadi kurang lebih itu aktivitas saya, dan tentunya jadi kita nggak hanya membangun koneksi bersama teman-teman kita di satu jurusan, tapi beda jurusan, bahkan beda fakultas, bahkan beda universitas, bahkan beda negara. Jadi menurut saya koneksi pembelajaran itu sangat sangat penting ya, dan itu kurang lebih aktivitas saya di kampus sampai dengan akhirnya di tingkat akhir ya. Nah, sampai di situ. Tadi yang pertama. Oke, sip. Menurut Bang Arif, apa faktor yang paling dominan yang membuat Bang Arif akhirnya bisa berkarir di Syngenta dan sampai posisi sampai sekarang yang didapetin di kampus gitu? Oke. Jadi sebenarnya saya masuk Syngenta ini bisa dibilang kebetulan yang luar biasa, dan saya juga sangat bersyukur. Jadi di tingkat akhir itu saya masih saat itu masih belum ada rencana untuk bekerja di perusahaan. Target saya pada saat itu masih mau magang lagi ke luar negeri. Waktu itu ada Ohio program ke Amerika. Saya udah tinggal mau berangkat, tapi waktu itu berangkatnya masih belum ada jadwalnya, belum terkirimkan kapan. Akhirnya datanglah ada job fair di IPB, dan itu pertama di job fair itu belum ada Syngenta. Saya tertariknya waktu itu sama salah satu perusahaan nasional di Indonesia, dan dia juga perusahaan besar di Indonesia. Cuman saya ditolak di situ. Ditolaknya di psikotes. Saya udah nggak lolos di psikotes, dan itu bagi saya itu sebuah pembelajaran, dan memang target saya pada saat itu masih mau keluar
ke Amerika. Hingga akhirnya seminggu kemudian datanglah Syngenta secara individual. Secara individu dia ngadain kampus rekrutmen. Dan saya nyoba daftar ke Syngenta di Auditoip ya. Jadi mereka bikin seminar di Auditoip, itu tuh penuh banget Auditoip itu, ikut tes tertulis dan segalanya. Sampai akhirnya terseleksi. Pokoknya kita bener-bener di situ semuanya full tertulis pagi sampai sore deh. Tes tertulis sampai ada forum group discussion. Habis itu ada presentasi di depan orang-orang Syngenta di sana. Lalu terakhir ada interview. Nah itu sampai terseleksi dari mungkin 400-an ya, karena 400-an lebih ya, karena auditorium TOIP kan kapasitasnya 400-an orang. Itu yang terpilih di Syngenta ada 6 orang dari IPB. Pada akhirnya yang lolos jadi pegawai Syngenta. Dan pada saat itu saya gabung di Syngenta bersama 5 orang lainnya, teman saya. Kita berlima langsung ditunjuk menjadi supervisor muda di Syngenta. Jadi ini Syngenta lagi mengadakan program yang mereka itu akan merekrut fresh graduate. Untuk pertama kalinya Syngenta merekrut fresh graduate menjadi supervisor muda. Artinya supervisor muda kita sudah manage orang ya, kita sudah punya tim, kita sudah punya tim yang harus kita manage untuk meningkatkan performa dan tentunya untuk kebaikan Syngenta. Jadi benar-benar sebuah tantangan dan challenge yang luar biasa. Karena biasanya posisi supervisor ini udah bapak-bapak dan berkeluarga dan udah punya anak semua gitu. Dan ini kita 6 orang first time. Dan di situ akhirnya saya ditempatkan di Sulawesi. Jadi pada malam hari itu saya lagi di ruang Kapsikum Faperta, mungkin kalau ada yang tahu teman-teman, tiba-tiba ditelepon dan saya disampaikan bahwa kamu ditempatkan di tempat terindah di Indonesia, yaitu di Gorontalo. Wah, saya disampaikan seperti itu. Saya pertama kaget tuh. Saya pertama terkejut. Wah, kenapa saya ditempatkan di Sulawesi gitu. Kita sebagai orang mungkin di Pulau Jawa ya, dikerjakan di pulau yang sangat jauh pasti akan berpikir 2 kali biasanya. Waduh. Jadi saat itu saya belum excited. Saya belum excited kenapa saya ditempatkan di Sulawesi, hingga akhirnya orang HR-nya pun memberikan teleponnya ke orang yang menginterview saya pada saat itu. Beliau adalah salah satu petinggi utama di Syngenta, dan beliau sampaikan bahwa intinya beliau meyakinkan saya, dan saya beri jawaban bahwa saya akan berkonsultasi kepada orang tua, dan alhamdulillah beliau memberi kesempatan itu untuk saya konsultasi ke orang tua saya. Jadi memang memberi kesempatan saya untuk berkonsultasi. Akhirnya orang tua saya mengizinkan dan saya ditempatkan di Sulawesi, tapi bukan di Gorontalo, melainkan di Kabupaten Pindrang. Pasti teman-teman gak ada yang tahu Kabupaten Pindrang itu di mana. Itu di Sulawesi Selatan, letaknya 4 jam dari Makassar. 4 jam dari Makassar, dan itu adalah Kabupaten Lumbung Padi di Sulawesi. Salah satu lumbung padi di Sulawesi, dan saya ditempatkan sebagai agronomis. Jadi sebutannya agronomis ya, salah satu supervisor di function komersial di Syngenta. Jadi agronomis ini komersial atau sales. Jadi saya tentunya tujuannya untuk salesnya, untuk meningkatkan sales Syngenta dan juga mengedukasi petani ya. Jadi itu saat saya menjadi agronomis seperti itu. Perlu saya jabarkan atau nanti Bang sesi kedua biar penasaran orang. Oke, agronomis ya. Siap. Dan mungkin setelah 2 tahun 9 bulan baru saya dipromosikan jadi sekarang Technical Excellent Lead seperti itu. Di Pulau Jawa, Bang. Iya, di Pulau Jawa. Jadi performance yang bagus kita lakukan di sana hingga akhirnya jadi performance dan cara kita memberi first impression yang bagus ke semua pihak Syngenta maupun stakeholder. Kalau ada orang Jakarta datang, itu sebenarnya first impression kita ke orang-orang Jakarta atau petinggi-petinggi itu sangat bagus ya, sangat baik. Supaya mereka tertarik dengan kita, mereka mengulik tentang kita, dan mereka penasaran dengan kita. Dan itu bisa membuat kita ada peluang ketika ada posisi yang kosong, entah itu di Jawa atau dimanapun itu. Dan kebetulan saya ada peluang itu, dan saya bisa dapat Technical Excellent Lead di Jawa. Mantap. Oke, terima kasih tadi Bang atas penjelasan perjalanan karirnya yang baru saja dimulai di Syngenta. Nah, Bang, ini kan ada beberapa stereotype ya terkait dengan alumni IPB yang katanya ini kok kerja di bank dan lain sebagainya, Institut Perbankan Bogor. Nah, apa yang
mungkin juga tahu teman-teman angkatan 50 itu sekarang pada berkarir di mana. Apakah itu benar, Bang? Atau sebenarnya banyak juga yang di pertanian gitu? Tapi kalau misalkan ada yang di bank jadi agak aneh aja gitu. Jadinya orang-orang miranya gitu semua gitu sih. Oke, jadi ini ya persepsi kebanyakan masyarakat tentang wah lulusan IPB itu Institut Perbankan Bogor, banyak kerja di bank, kerja di pertanian. Sebenarnya persepsi itu saya bisa bilang bisa betul dan bisa salah juga. Karena sebenarnya lulusan IPB yang kerja di pertanian itu banyak banget. Bahkan ya, salah perusahaan di Syngenta aja, itu mayoritas juga banyak anak IPB. Artinya di Jawa Barat ini karena banyak anak lulusan IPB maupun di region-region lainnya, dan juga banyak lulusan pertanian universitas lainnya. Dan perusahaan pertanian itu banyak banget sebenarnya teman-teman, tapi nggak terkenal aja di kalangan masyarakat umum. Perusahaan pertanian itu pasti nggak terkenal di kalangan masyarakat umum, tapi dia pasti akan terkenal di kalangan petani itu sendiri, atau memang mahasiswa pertanian yang dari awal memiliki target untuk bekerja di perusahaan itu. Atau bahkan di perusahaan-perusahaan non-pertanian, tapi mengerti tentang sektor-sektor pertanian ini ya. Contohnya ya tadi, ada bidang crop protection yang saat ini saya bekerja, ada bidang budidaya, bidang benih, pupuk, alat-alat pertanian itu semua alat pertanian yang ada itu masing-masing ada perusahaannya. Terus yang terkenal di IPB itu perkebunan. Yang terkenal di IPB kan pasti perkebunan ya, perusahaan-perusahaan perkebunan yang sawit dan sebagainya. Padahal banyak banget di luar itu. Bahkan ada kultur jaringan atau bahkan menjadi seorang konsultan pertanian juga ada, dan itu banyak pilihan-pilihan yang bisa menjadi opsi buat kita. Dan di setiap perusahaan pertanian itu, kalau teman-teman telusuri, itu banyak lulusan IPB yang kerja di sana. Cuma memang mungkin tidak terekspos, tidak diketahui. Kebanyakan yang terekspos itu yang kerjanya di bank, yang kerjanya di sektor-sektor lain yang bukan pertanian. Nah, artinya di sini bisa kita simpulkan sebetulnya bahwa anak IPB aja bisa loh kerja di bank, apalagi di pertanian. Jadi mindset-nya kita harus ubah ke situ ya. Bisa kerja di bank, apalagi pertanian. Jadi bukan lagi bahwa anak IPB itu semuanya kerja di bank, tapi ada yang kerja di bank, tapi lebih banyak lagi yang kerja di pertanian. Karena emang bank itu adalah sektor yang selalu ditemui semua golongan masyarakat ya. Dan kebetulan kebanyakan, dan semua masyarakat itu ketika misalnya mereka kenal dengan anak itu lulusan IPB, jadi stereotip karena semua masyarakat tahu itu. Padahal semua perusahaan pertanian, PTPN, pemerintah, dan lain-lain, pasti kebanyakan lulusan pertanian dan banyak juga lulusan IPB-nya. Jadi mindset-nya harus diubah ke situ ya, kalau menurut saya. Artinya anak IPB aja bisa kerja di bank, apalagi kerja di pertanian. Bahkan bisnis pertanian, startup pertanian juga banyak dari lulusan IPB ataupun lulusan pertanian lainnya ya, nggak harus IPB juga, seperti itu. Jadi itu pandangan saya terkait persepsi stereotip masyarakat yang menganggap IPB cuma kerja di bank, padahal itu nggak selamanya seperti itu. Oke. Bang, aku ingin nanya lagi terkait dengan kira-kira perusahaan-perusahaan apa nih yang bisa jadi opsi nih untuk teman-teman pendengar yang di bidang pertanian yang ketika mereka lulus bisa mereka masukin sebagai wujud kontribusi mereka terhadap ilmuwan pertanian yang sudah dipelajari di IPB selain Syngenta gitu. Oke, banyak nih contoh-contoh perusahaan di bidang pertanian ya. Yang pastinya pertama Syngenta ya. Jadi itu bidang crop protection ya. Crop protection itu artinya dia bisa pestisida, bisa juga pestisida nabati dan sebagainya, itu crop protection. Syngenta, bahkan ada yang lain, Corteva, Bayer, FMC, BASF, UPL, banyak banget lah perusahaan-perusahaan crop protection yang bakal nerima lulusan IPB. Selain itu ada juga perusahaan benih nih, seed, perusahaan benih. Syngenta juga perusahaan benih, Syngenta, Corteva, Bayer, East West nih yang terkenal benih-benih sayuran, East West, dan lain-lain tuh banyak banget perusahaan benih. Itu pasti banyak banget. Lalu pupuk, ada Pupuk Kaltim, Saportan Utama, Yara, pokoknya banyak juga perusahaan-perusahaan pupuk. Pupuk perusahaan tangki sprayer yang biasa digunakan petani, ada DGW, Target, CBA, banyak banget perusahaan-perusahaan itu, bahkan baru tangkinya ya. Terus ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di budidaya, hortikultura buah dan sayuran, ada GGF, yang di GGF, Amazing Farm, Neurofarm, Sayur Box, yang salah satu yang besar GGF ya, itu banyak pilihan-pilihan. Itu tadi swasta semua yang saya sebutin ya, swasta semua. Mungkin tadi Pupuk Kaltim ya, BUMN,
uh, terus perkebunan, PTPN dan sebagainya, PTPN 1, 2, 3, PTPN yang perkebunan ya, itu banyak. Terus ada yang swasta, ada Sinarmas, Musimas, Astra Agro. Ya itu sebenarnya banyak pilihan-pilihan jika teman-teman tertarik di profesional ya, artinya bukan di bisnis tapi di perusahaan profesional, itu banyak banget pilihan. Dan biasanya waktu-waktu rekrutmen itu berada di akhir-akhir tahun ya. Waktu-waktu rekrutmen biasanya di akhir-akhir tahun, bulan Agustus sampai ke sana ya. Kalau yang atau awal-awal tahun. Kalau misalnya ada rekrutmen di tengah-tengah, itu biasanya karena ada pegawainya yang resign atau pindah ke perusahaan lain. Intinya itu sih, biasanya kalau ada rekrutmen di tengah-tengah tahun itu karena ada pegawainya yang resign. Tapi kalau misalnya memang secara umum mereka tuh bisnis perusahaannya tumbuh, biasanya mereka akan ada rekrutmen di akhir tahun atau awal tahun. Itu biasanya perusahaan-perusahaan. Dan itu bisa teman-teman telusuri di berbagai website-website kampus development ya, website-website kampus development di masing-masing kampus, nggak hanya IPB, bahkan ke kampus-kampus lain juga bisa. Atau ke website perusahaannya. Kalau Syngenta, di syngenta.co.id atau syngenta.com itu bisa jadi tempat kita juga. Atau bahkan LinkedIn ya. LinkedIn juga bisa jadi informasi teman-teman ingin dapat banyak informasi rekrutmen di perusahaan pertanian, atau bahkan Indeed.com itu juga bagus menurut saya, Indeed.com, LinkedIn, dan website perusahaan itu sendiri. Jadi sebenarnya banyak pilihan buat kita, tinggal bagaimana kita mau meng-approach-nya, atau kita tertarik nggak sih sebenarnya kerja di pertanian. Karena ada aja memang dia mungkin kuliahnya di IPB tapi dia nggak tertarik pertanian, kan passion orang beda-beda ya. Tapi banyak pilihan untuk bekerja di perusahaan pertanian itu sangat banyak. Dan hubungan-hubungan kita dengan alumni, relasi-relasi kita dengan alumni saat kita di kampus itu juga bisa menjadi sumber informasi ya. Oke. Untuk sesi 1 kayaknya cukup sekian, Bang Arif. Terima kasih tadi atas penyampaiannya. Teman-teman semuanya, tadi kita sudah mendengarkan penyampaian dari Bang Arif untuk sesi 1 alumni muda kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Cukup sekian dari saya dan Bang Arif. Sampai ketemu di sesi kedua. Jangan lupa terima kasih. Komen, like, subscribe, dan juga share konten ini. Oke, kita beralih ke sesi 2. Oke, dan yang paling terpenting, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe, serta share konten ini agar konten ini bisa bermanfaat bagi alumni-alumni yang lainnya. Terima kasih.